Jujur aja, ada nggak sih dari Islam itu silaturahim disunahkan ketika saat Idul Fitri? Padahal yang namanya silaturahim ya setiap hari harus dilakukan. Kita minta maaf ya juga kalau ada kesalahan kan. Bukan hanya pas Idul Fitri minta maaf, pas nggak Idul Fitri musuhan kan, nggak gitu kan. Ya gimana itu? Seraca itu ya? Ya nggak itu, ya gitu kan, betul kan? Betul, nah, iya. Nah, jadi begini, di saat hari raya, syarat menganjurkan untuk melakukan tahniah. Tahniah itu semacam ucapan kebahagiaan. Nah, itu sunnah untuk kita semarakan, sunnah untuk kita tampakkan dan diberitahukan kepada orang lain, saling mengucapkan satu sama lain. Dan itu bisa dilakukan dengan cara saling berziarah satu sama lain atau dengan bertemu dan bermusafahah seperti itu. Nah, itu ada satu nilai positif, yaitu kita dengan melaksanakan itu kita telah menjalankan apa yang diperintah Rasulullah, yaitu menyambung sanak tali silaturahim satu sama lain, meminta maaf, minta halalnya dari satu sama lain, hingga akhirnya di Indonesia itu muncul yang namanya istilah halal bihalal. Nah, ini untuk masalah kita melakukan sebuah tradisi saling maaf-maafan setelah hari raya, satu sudah dikonfirmasi oleh syariat bahwa itu hukumnya sunnah. Nah, lantas bagaimana kalau ditabrakkan dengan pertanyaannya Anda tadi bahwa di musim ini bagaimana gitu, apalagi sama pemerintah dibilang work from home saja, stay at home saja, nggak usah kemana-mana. Perlu kita ketahui dalam urusan silaturahim, mengucapkan tahniah, tazawur, talaqi, itu tidak harus bertemu langsung. Tidak harus kita bertemu langsung. Dalam urusan silaturahim, memang yang baik adalah kita berziarah, bertemu langsung, lalu berhibah, bukan berghibah, berhibah. Hibah memberi. Hibah, oke. Nah, untuk hibah, jadi ziarah dan juga memberi. Nah, oleh karenanya wajar kalau semisal orang-orang di zaman dulu itu mentradisikan yang namanya berbagi ampau. Berbagi ampau itu bersedekah. Nah, memang bagusnya ketika seorang itu bersilaturahim satu sama lain, itu bagusnya juga dengan bersedekah. Tapi kalau semisal dia dalam berziarah, berkunjung kepada orang lain, itu tidak mampu juga untuk bersedekah, untuk mempererat tali silaturahim, maka ada baiknya dia semacam menolong, selain berziarah juga menolong kebutuhan yang ada di rumah setempat. Katakanlah lagi butuh dibantuin dan sebagainya, itu dianjurkan. Jadi bantu-bantu. Ya bukan jasa, tapi kita berbuat baik kepada mereka seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang itu yang ngasih loh ya, yang ngasih itu yang yang hendak berziarah yang hendak menyambung tali silaturahim. Oh, bukan. Biasanya di Indonesia itu yang ngasih angpau yang didatangi. Begitu ya? Iya deh. Kalau di rumah Anda yang ngasih. Gitu. Pas saya ke rumah Anda kan Anda yang ngasih. Iya. Anda ke rumah saya ngasih. Kan yang diziarah yang Iya, betul. Jadi apa ya? Semacam antara kita memberi uang kepada orang lain dan berziarah itu sama-sama bisa mempererat tali silaturahim. Yang penting intinya tali silaturahim itu tersambung gitu ya. Dengan saling memberi. Atau kalau misal tidak dengan saling memberi, dia saling menolong satu sama lain. Tapi syariat mengatakan apabila itu tidak bisa untuk kita lakukan, dalam arti keadaan menuntut kita untuk di rumah saja, katakanlah ada wabah dan seterusnya, betul, maka bisa dilakukan berbagai macam upaya yang tidak harus kita mengunjungi ke rumah orang yang hendak kita sambung tali silaturahim. Di antaranya dengan cara berkirim surat bisa, terus kalau misal di zaman sekarang ini saling saling memberikan informasi, saling sambung silaturahim satu sama lain dengan cara melalui handphone, melalui intinya video callan, WA-an. Betul. Itu juga dikonfirmasi dapat menyambung tali silaturahim mungguh syariat begitu. Dan oleh karenanya untuk halal bihalal itu tidak selamanya harus kita artikan harus bertemu langsung orang sama orang gitu, tidak. Tapi bisa juga dilakukan cara kesekian, yaitu
dengan cara berkirim surat atau kalau zaman dahulu memberi semacam kartu ucapan. Nah, itu juga termasuk di antara bentuk kita untuk menyambung silaturahim. Kartu ucapan lewat stiker, bisa lewat meme dan sebagainya. Kayak WA boleh gitu kan. Termasuk hatta ke orang yang nggak kenal maksudnya. Gimana? Kalau itu maksudnya kayak orang yang kita kan kayak bikin status di story bagi semua orang yang membaca story ini, saya mengucapkan lahir batin. Betul, itu lebih mengarah ke tahniah, sebuah raja ucapan kebahagiaan akan adanya hari raya ini. Jadi kayak di Islam itu benar-benar harus mengagungkan atau menyemarakkan lah Idul Fitri itu. Iya, disunahkannya begitu. Di jalan-jalan kalau perlu gitu tuh. Tahniah. Halo, assalamualaikum. Selamat hari raya. Gitu. Nah, bener. Begitu. Jadi untuk menghormati pada hari itu gitu. Menghormati yang kita hormati itu harinya gitu. Terbukti kalau di dalam urusan kalau boleh menyinggung ya, urusan baju lebaran itu bukan berarti kita memakai baju lebaran mentang-mentang hari raya sunnahnya adalah mengenakan baju lebaran yang bagus, tidak harus putih. Nggak harus putih ya. Baju lebaran yang bagus, pokoknya yang paling bagus. Kalau dalam urusan Idul Fitri, Idul Adha yang diprioritaskan adalah yang bagus. Tapi kalau dalam urusan sholat Jumat yang diprioritaskan adalah yang warna putih. Nah, terbukti dalam urusan itu kenapa kita disunahkan untuk mengenakan baju itu karena ta'ziman li'auqatihim, mengagungkan pada waktunya gitu, bukan urusan ke orang lain gitu tidak, tapi semata-mata menyemarakan bahwa ini adalah hari bahagia gitu. Ini adalah hari bahagia. Jadi bukan karena untuk agar dipandang bagus di orang lain gimana tidak, tapi lebih ke li ta'zimi tilkal auqat, memuliakan pada waktu tersebut ya, gitu. Atau untuk memuliakan malaikat-malaikat yang hadir di saat-saat itu gitu. Malaikat hadir juga. Yaitu tersebut dalam kitabnya Syekh Abu Sa'id Al-Khatimi, innama huwa li ta'zimi tilkal awqat la li tahsini mangdharin nas aw li ta'zimil malaikah al-hadirina fi tilkal awqat. Yang artinya ini semata-mata dilakukan untuk kita berhias di hari-hari raya itu, semata-mata dilakukan untuk memuliakan waktu-waktu itu, bukan agar terpandang bagus di orang lain, dan juga guna untuk memuliakan para malaikat yang hadir di waktu-waktu tersebut gitu. Kalau umpama jadi bahasanya pakai pakaian yang biasa gitu boleh juga kan? Karena kan kalau orang-orang ngomong katanya kan di syair innamal id liman ta'atuhu tazid kan. Jadi yang namanya itu orang yang taatnya tinggi, bukan laisal id liman labisal jadid gitu kan, bukan orang yang memakai baju baru, tapi orang yang taatnya tinggi atau meningkat. Iya. Jadi memang di dalam hari raya itu ada istilah laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atu tazid, walaisal aid liman tajammala bil libas wal markub, innamal aid liman ghufirat lahuz dzunub. Yang artinya hari raya itu bukanlah tentang kita menggunakan sebuah baju baru, tidak sekedar itu gitu, tidak sekedar itu, tapi hari raya itu lebih ke saat ketaatan kita semakin bertambah. Hari raya itu bukan tentang kita berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus dan juga tungan-tungan yang bagus, tapi hari raya itu adalah tentang orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya. Jadi itu sebuah makalah dari orang-orang di saat mereka mendefinisikan hari raya itu sebenarnya baiknya gimana sih? Kenapa kita harus merayakan begitu? Iya. Soalnya soalnya ini merupakan sebuah momen di mana Allah memberikan sebuah maghfirah kepada kita yang berhasil untuk melaksanakan puasa 30 hari penuh, dan juga sebuah rasa bahagia di hari itu yang sudah patut bagi kita untuk berbahagia akan itu, tapi tidak menafikan kesunahan-kesunahan yang telah disampaikan oleh syariat gitu. Syariat jelas menyampaikan harus sunahnya baik untuk mengenakan baju-baju yang bagus. Bahkan ada yang bilang di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin menyampaikan sunnah untuk menggunakan baju termahal yang ia miliki. Wow. Jadi katakanlah Anda biasanya beli baju kardinal, pas waktu hari raya bolehlah beli baju Zara, beli baju H&M seperti yang biasanya itu Anda beli kayak gitu. Wah, ini Anda lihat baju Anda ini loh.